Baik, selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Siap. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Siap. Sehat, Bu. Ya, Bu, sehat. Nah, Siap. sudah semuanya hadir ya? Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tapi Ibu tetap ingatkan kalian untuk tetap isi presensinya di Google Classroom ya. Absen tetap di Google Classroom ya. Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa biar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Ibu minta ketua kelas Alpin silakan dipimpin berdoa, Nak. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran baiknya kita berdoa menurut masing doa dimulai. Iya, terima kasih Alpin sudah memimpin doa. Baik anak-anak, seperti janji Ibu minggu lalu, sekarang kita akan melanjutkan materi kalor. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu tentang suhu? Siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, coba Mela kasih penjelasan pengertian dari suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, nah seberapa jauh hubungan antara suhu dengan kalor? Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah untuk mengetahui pengertian kalor. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan persamaan kalor pada kenaikan suhu benda. Ya. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah nanti kalian akan praktikum, Nak, sehingga nanti kalian bisa menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu benda. Bisa nggak dilihat share screen-nya Ibu anak-anak? Bisa. Bisa ya. Dari video yang tadi sudah kalian simak itu, nah kira-kira pertanyaan apa yang muncul ketika melihat videonya dari awal sampai akhir? Saya, Bu. Ya, silakan Sumerade. Mana pertanyaannya? Apakah panas atau api itu yang dimaksud dengan kalor, Bu? Ya, silakan Mela. Jadi saya ingin bertanya, apa saja hal-hal yang berhubungan dengan naiknya suhu air atau zat itu ketika diberikan panas atau pembakaran, Bu? Putarkan lagi video pembelajaran. Nanti video pembelajaran ini bisa kamu pakai sebagai bekal nantinya untuk menyelesaikan, menjawab persoalan-persoalan terkait uji kalor. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom ya. Waktunya kalian melakukan kegiatan mengerjakan LKPD di rumah dengan kelompoknya, diskusikan seperti biasa. Salah satu bertugas untuk melakukan praktikum, kemudian yang melakukan praktikumnya itu merekam. Nanti rekamannya itu kamu share di grup WA kelompok. Untuk laporan tertulisnya bagaimana pengerjaannya, Bu? Oh, iya. Jadi kan seperti tujuan pembelajaran kita itu, kalian mampu untuk membuat sebuah laporan tertulis berdasarkan praktikum. Sekarang Ibu kasih waktu untuk lab meeting selama kurang lebih 40-50 menit, Nak ya, untuk mengerjakan LKPD. Silakan kerjakan. Baik, selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Bagaimana kegiatan praktikumnya? Sudah berjalan dengan lancar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya.
Gimana Mela, berhasil nggak praktikumnya Mela? Berhasil Bu, ada sedikit kendala tapi bisa kami atasi. Nah, ini salah satu kelompoknya Wahyu ya, sudah menyetorkan ya. Kemudian videonya juga ya. Tadi kan Wahyu ceritanya sekelompok dengan Kesia ya. Itu sudah dikirimkan ke Ibu videonya. Nah, ya sudah ya, terima kasih semuanya sudah melakukan praktikum dengan baik. Ucapkan terima kasih. Yang pertama adalah semakin besar massa benda maka kalor untuk menaikkan suhu semakin besar pula, sehingga waktu yang diperlukan untuk memanaskan juga semakin besar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, waktu yang diperlukan itu tidak sama. Terus apakah jenis benda juga mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan? Ya, jenis benda mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan. Jika semakin besar kalor massa jenis suatu benda, maka kalor semakin banyak diperlukan, sehingga waktu pemanasan akan semakin lama dan begitu sebaliknya. Untuk jawaban nomor 3, hubungannya yaitu semakin banyak kalor yang diberikan, maka kenaikan suhu akan semakin besar. Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah semakin besar massa benda, jenis benda, dan perubahan suhu yang terjadi, maka semakin besar kalor yang diperlukan, karena besar kalor identik dengan waktu pemanasan. Nah, dari sinilah dapat dirumuskan bahwa kalor sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dan perubahan suhu benda. Dari awal kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian Ibu kasih video pembelajaran, kalian sudah membaca bahan ajar, otomatis pertanyaan tadi di awal ketika menonton video fenomena kalor itu sekarang sudah bisa terjawab ya. Jadi sudah bisa menemukan sendiri jawabannya. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi itu sekarang kesimpulan yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini itu apa saja sih Nak sebenarnya kesimpulannya? Ya, di sini saya akan menyimpulkannya, Bu. Ya, silakan. Dari materi dan juga praktik yang Ibu kasih, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Kalor adalah besarnya energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang kedua, suatu benda jika menerima atau melepas kalor maka akan mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat adalah yang pertama adalah massa suatu zat atau M dengan satuannya kilogram. Yang kedua adalah kalor jenis suatu zat atau C kecil, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan suhu sebelum atau setelah menerima kalor atau delta T, sehingga besarnya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda secara matematis adalah Q sama dengan M kali C kali delta T dengan satuan Joule. Sekian kesimpulannya, Bu. Ya, bagus sekali Nak ya. Terima kasih Wahyu. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ini di chat Ibu sudah mengirimkan link untuk quiz ya. Jadi sekarang Ibu ngasih waktu kalian kurang lebih 10 menit Nak, 10 menit untuk mengerjakan kuis. Nanti setelah 10 menit baru kita akan tutup pelajaran. Coba Ibu akan cek sekarang siapa saja yang sudah mengerjakan. Baik, sudah beberapa, sudah ada yang mengirimkan jawabannya ya Nak ya, sudah Ibu cek. Silakan untuk hari ini pelajaran sudah selesai. Ibu Mela, silakan Mela pandu doa penutup kita untuk pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.